Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pemilu dan pilkada. Sebagai bagian dari sistem demokrasi, kedua proses ini memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa kita. Tapi sebelum masuk ke analisis pemilu dan pilkada, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nancy Delina, Cecilia Putri, Erni Mujiati, dan Melody Adinda. Baik, langsung saja kita masuk ke analisisnya. Pemilihan umum atau pemilu yang mana termasuk juga pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penyelenggaraan pemilu dan pilkada sendiri mengusung prinsip luber jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mana prinsip luber jurdil ini dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Nah, Indonesia sendiri telah melaksanakan 5 kali pemilu legislatif dan 4 kali pemilu presiden pasca reformasi yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Nah, pada pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, pada pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, pada tahapan pemilu tahun 2014, pelaksanaan pemilu serentak juga masih menggunakan Undang-Undang Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019. Namun, terdapat beberapa masalah yang perlu diantisipasi, terutama masalah keserentakan pemilu dan beban teknis penyelenggara dari pusat hingga ad hoc. Keserentakan pemilihan umum. Sejak terbitnya UU Pemilu yang dilatar belakangi oleh putusan keserentakan pemilihan umum ini dilakukan setiap 5 tahun. Semua rakyat memiliki hak pilih dalam kegiatan tersebut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut dilaksanakan pada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Tidak hanya pemilihan umum saja, masyarakat dapat menentukan pilihannya pada tingkat pemilihan calon kepala gubernur, wali kota, atau bupati. Masyarakat juga menggunakan hak pilihnya untuk menerapkan sistem demokrasi tersebut. Proses terselenggaraannya pemilihan umum dan pemilihan kepala gubernur tersebut sesuai dengan mandat pasal 22E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Sejak terbitnya UU Pemilu yang dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU 9/2013 tertanggal 23 Januari tahun 2014, pemilihan umum yang awalnya rakyat hanya diperkenankan memilih presiden dan wakil presiden saja, tetapi pada pemilihan 2 periode pergantian presiden dan wakil presiden ini, masyarakat dapat diperkenankan memilih jajaran lainnya seperti DPR, DPD, serta DPRD. Jika pemilihan umum tidak dilaksanakan dengan pemilihan jajaran lainnya, akan dianggap pemilihan tersebut tidak sah. Rakyat menggunakan hak pilihnya pada tahun bersamaan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati atau wali kota. Hal tersebut juga dijalankan sesuai dengan mandat pasal 201 ayat 8 UU Pilkada. Disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara Indonesia dilaksanakan pada bulan
November tahun 2024. Artinya akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, di mana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu akan dimulai juga tahapan pilkada, seperti yang terjadi beberapa bulan ke belakang pada kegiatan pemilihan umum yang bertepatan pada tanggal 14 Februari, dan berselang beberapa bulan disusul dengan kegiatan pemilihan wali kota pada tanggal 27 November 2024. Struktur penyelenggara pemilu terdiri dari 3 lembaga utama dengan fungsi berbeda. Yang pertama ada KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Yang kedua ada Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap peserta pemilu, masyarakat, dan KPU. Yang ketiga yaitu ada DKPP atau yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagai penjaga etika penyelenggara pemilu untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat. Kompleksitas pemilu 2019 sebagai pembelajaran. Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu tersulit dalam sejarah Indonesia karena menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu hari. Yang pertama ada DPR, kedua DPD, ketiga Presiden, keempat DPRD Provinsi, dan yang terakhir ada DPRD Kabupaten atau Kota. Meski berjalan damai, pemilu ini memakan korban jiwa dari petugas KPPS yang mengalami kelelahan berat. Hal ini terjadi karena petugas KPPS harus bekerja sangat keras selama beberapa hari, mulai dari menyebarkan surat pemberitahuan, menyiapkan TPS, mengurus pemungutan suara, menghitung suara, hingga mengisi formulir. Akibat beban kerja yang terlalu berat tanpa istirahat yang cukup, banyak petugas mengalami kelelahan parah yang berujung pada kesalahan kerja, yaitu sakit bahkan meninggal dunia. Selanjutnya mengenai masalah dengan rekonstruksi regulasi. Saya menangkap 5 poin penting dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah perlunya regulasi yang memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga dapat menciptakan pemilu yang rasional, manusiawi, dan berkualitas. Regulasi ini juga bertujuan untuk menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta meringankan beban kerja penyelenggara pemilu agar tidak tertekan secara fisik dan mental yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Dengan adanya regulasi, diharapkan tahap pemilu pada tahun 2024 dapat berjalan lebih lancar dan sesuai harapan, menghindari potensi masalah yang dapat mengganggu proses demokrasi. Dalam konteks pemilu, regulasi yang kuat dan jelas sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pemilu dilaksanakan dengan baik dan transparan. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak suara masyarakat, tetapi juga untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Dengan mengurangi beban kerja yang berlebihan, penyelenggara dapat fokus pada tugas mereka tanpa tertekan, sehingga mengurangi risiko kesalahan yang dapat merugikan proses pemilu. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta menghasilkan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada ini di Indonesia merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar pemilihan umum berjalan baik, diperlukan penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sejak reformasi, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilu, termasuk pemilihan serentak pada tahun 2019 yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, dan Presiden. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai dengan undang-undang yang sama, namun tantangan seperti keserentakan pemilu dan beban kerja penyelenggara perlu diantisipasi. Terdapat 3 lembaga utama, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang memiliki fungsi berbeda dalam penyelenggaraan pemilu.
pemilu serentak pada tahun 2019 menjadi tantangan tersulit, yaitu mengakibatkan kelelahan parah hingga korban jiwa di kalangan petugas KPPS. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi sangat penting untuk menciptakan pemilu yang rasional, manusiawi, dan berkualitas, serta untuk meringankan beban kerja penyelenggara. KPU harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pemilihan dan pilkada 2024 dengan fokus pada penyusunan regulasi yang dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi sebelumnya, sehingga pemilu dapat berlangsung lebih demokratis, sehat, dan bermartabat.